Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 561 Sebuah rencana untuk kuda jantan Vergana. Jiang Chen sangat cepat. Dibawa oleh pergeseran spasial, Tyren dan Tan Lang mengikuti Jiang Chen melalui kehampaan, tanpa menggunakan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka melarikan diri sendiri, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari dua raja tempur kelas 9. Saat bepergian melalui kehampaan, Tyren dan Tan Lang benar-benar terkejut dengan apa yang mereka alami. Jiang Chen tahu terlalu banyak trik, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mengesampingkan pedang suci surgawi yang menakjubkan, dia bahkan tahu teknik gerakan yang luar biasa. Mereka hanya melarikan diri untuk waktu yang sangat singkat, dan mereka hampir tidak dapat merasakan aura dari dua raja tempur kelas 9 yang mengejar mereka. Jika mereka terus melaju dengan kecepatan ini, Jiang Chen akan dapat sepenuhnya menyingkirkan kedua raja tempur kelas 9 hanya dalam beberapa menit. Itu luar biasa, seorang raja tempur kelas 5 menyingkirkan dua raja tempur kelas 9 yang mengejarnya. Jika mereka tidak mengalami ini sendiri, mereka akan sulit mempercayainya. Beberapa menit kemudian, dua raja tempur kelas 9 muncul di atas hutan belantara. Kedua pria itu memasang ekspresi yang sama tidak sedap dipandang, karena mereka baru saja kehilangan jejak aura Jiang Chen. Ini juga berarti bahwa dua raja tempur kelas 9 sama sekali gagal mengejar raja tempur kelas 5. Itu adalah penghinaan bagi kedua raja tempur kelas 9 ini, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan situasi yang tidak berdaya. Kita kehilangan dia. Salah satu tetua berkata dengan ekspresi muram. Sialan, bagaimana orang itu bisa memiliki kecepatan yang luar biasa? Teknik gerakan macam apa itu? Itu benar-benar memungkinkan raja tempur kelas 5 untuk melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Penatua Liu juga merasa murung. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melanjutkan pengejaran? Sang tetua bertanya. Mengejar? Bagaimana? Kita bahkan tidak bisa melihat debu yang mereka tinggalkan. Tetua Liu melotot ke arah tetua lainnya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada gunanya terus mengejar, karena mereka tidak tahu ke arah mana Jiang Chen menuju, dan mereka tidak tahu kemana tujuannya. Mereka akan menjadi idiot jika terus mengejar. Banyak murid Istana Asura yang terbunuh olehnya, jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mengapa kita tidak memberitahu kepala istana dan membiarkannya menangkap orang ini sesegera mungkin? Orang ini tumbuh terlalu cepat, hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai tahap di mana dia dapat membunuh raja tempur kelas 8. Sang tetua berkata dengan cemas. Meskipun Istana Asura tidak perlu mengkhawatirkannya dengan kekuatannya saat ini, kecepatan pertumbuhannya benar-benar menakutkan. Hanya dalam beberapa bulan, ia telah tumbuh dari seorang raja tempur kelas 1 menjadi raja tempur kelas 5, dan mampu membunuh seorang raja tempur kelas 8. Kecepatan seperti ini patut ditakuti. Jika mereka membiarkannya terus tumbuh, cepat atau lambat, bahkan seorang raja tempur kelas 9 tidak akan mampu mengalahkannya, dan ia akhirnya akan membawa malapetaka ke Istana Asura. Tidak, perjalanan ke Gunung Luoxia sangat penting bagi kepala istana. Dia ingin membantu Taipan Agung merebut gelar jenius nomor 1 di Provinsi Liang, dan bertarung dengan 3 jenius dari 3 kekuatan besar lainnya dapat sangat membantunya untuk menembus ranah kaisar tempur. Jika dia berhasil merebut gelar nomor 1, kemungkinan besar dia akan diambil alih oleh negara adik kuasa dari wilayah Xuan. Pada saat itu, Istana Asura kita akan memiliki dukungan yang besar. Mengenai Jiang Chen itu, dia tidak akan menjadi terlalu kuat hanya dalam 2 hari. Tetua Liu berkata, meskipun membunuh Jiang Chen penting, namun pertandingan di Gunung Luoxia bahkan lebih penting, karena menyangkut kejayaan Istana Asura. Pada akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, kedua tetua itu kembali ke tempat asal mereka. Jauh di dalam lembah, ketiganya muncul dari kehampaan dan turun ke lembah dari langit. Lembah itu tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Meskipun, lembah itu tampak agak terpencil. Selain sebuah kolam kecil, lembah itu dipenuhi bebatuan yang berserakan. Chen kecil, jurus-jurus raja gerakan apa yang kau gunakan? Sungguh menakutkan, bahkan raja tempur kelas 9 pun tak mampu mengejarnya. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, Tyren bertanya. Dan itu terjadi dalam situasi di mana kamu harus menggendong kami berdua juga. Jika kamu sendirian, bukankah itu berarti kamu bisa bepergian lebih cepat? Tan Lang berkata sambil mendesah. Mengikuti Jiang Chen adalah perjalanan yang penuh kejutan. Keterampilan yang kugunakan disebut spatial C+V. Selama aku ingin melarikan diri, tidak ada raja tempur kelas 9 yang akan mampu mengejarku. Namun, ini sungguh aneh. Setelah menyebabkan keributan besar, mengapa Li Tianyang atau Xiao Nanfeng tidak muncul? Jika ingatanku benar, Istana Asura memiliki 2 kaisar tempur. Selain itu, Li Tianyang dan Xiao Nanfeng sama-sama memiliki keinginan kuat untuk membunuhku, dan karena mereka tahu aku telah kembali, bukankah seharusnya mereka datang ke sini sendiri, daripada mengirim kedua orang tua bodoh itu untuk mengejarku? Jiang Chen mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres.
Jika Li Tianyang dan Tetua Agung tidak pergi ke Gunung Luoxia bersama Xiao Nanfeng, mereka pasti akan segera muncul. Jiang Chen agak impulsif hari ini. Jika Li Tianyang datang sendiri, dia akan terjebak dalam situasi yang buruk sekali lagi. Rupanya, keberuntungan ada di pihak Jiang Chen. Ketika kamu membantai para murid itu, aku mendengar sesuatu dari kerumunan. Sepertinya semua kaisar tempur dari 4 kekuatan besar membawa jenius nomor 1 mereka ke Gunung Luoxia. Mereka saling bersaing untuk memperebutkan gelar jenius nomor 1 Provinsi Liang. Sepertinya Li Tianyang dan kaisar tempur lainnya dari Istana Asura membawa Xiao Nanfeng ke Gunung Luoxia. Jika bukan karena itu, aku yakin mereka semua akan datang ke sini. Tyrant berkata sambil mengingat kembali percakapan yang didengarnya di Pulau Heaven Hawk. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi karena mereka tidak melihat Li Tianyang hari ini, hal itu membuatnya teringat kembali. Gunung Luoxia adalah tempat terpencil, terletak jauh dari keempat kekuatan utama. Jika ini benar, Istana Asura tidak akan memiliki kaisar tempur sebelum Li Tianyang kembali. Itulah sebabnya kami hanya disambut oleh 2 raja tempur kelas 9. Kata Tan Lang. Begitu ya. Apa gunanya berebut gelar jenius nomor 1 di Provinsi Liang? Dibandingkan dengan para jenius tak tertandingi dari Tanah Suci, apalagi Provinsi Liang yang kecil, bahkan para jenius terbaik dari wilayah Suan tidak ada apa-apanya. Jiang Chen tersenyum. Ia benar-benar berpikir tidak perlu ada pertarungan untuk memperebutkan gelar jenius nomor 1 Provinsi Liang. Namun, cukup baik bagi Jiang Chen bahwa semua tokoh hebat telah pergi ke Gunung Luoxia. Setidaknya, insiden di Pulau Heaven Hawk berakhir dengan memuaskan. Tiba-tiba, mata Jiang Chen berbinar dan dia berkata, karena kaisar tempur dari 4 kekuatan utama semuanya telah pergi ke Gunung Luoxia, bukankah itu berarti tidak ada kaisar tempur yang tinggal di sekte tak terkalahkan saat ini? Itu sudah pasti. Jika tebakanku benar, kaisar tempur dari keempat kekuatan utama telah membawa semua jenius nomor 1 mereka ke Gunung Luoxia, jadi sekte tak terkalahkan seharusnya berada dalam kondisi yang sama dengan Istana Asura, tidak ada kaisar tempur yang tinggal di sekte mereka. Chen kecil, mengapa kau menanyakan ini? Tan Lang menatap Jiang Chen dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa Jiang Chen tiba-tiba menyebut sekte tak terkalahkan. Dulu, sekte Invincible juga merupakan salah satu kekuatan yang memburu aku dan Tyrant, dan kami juga membunuh banyak jenius mereka. Jika sekte Invincible tahu aku telah kembali, aku yakin mereka akan mencari cara untuk membunuh kami. Ayah di sini tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte ini. Apakah kamu ingat? Kamu mengatakan kepadaku bahwa kepala sekte memiliki tunggangan, kuda jantan Fergana yang langka. Karena tidak ada kaisar tempur di sana, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menemukan kuda jantan Fergana ini. Big Yellow membutuhkan esensi darah dan jiwa iblis dari kuda jantan Fergana ini untuk pulih. Jiang Chen menjelaskan. Membunuh Fergana Stallion ini adalah salah satu tujuan utama kepulangannya, dan dia perlu membangunkan Big Yellow sesegera mungkin. Namun, karena Fergana Stallion selalu mengikuti kepala sekte Invincible Sect, sangat sulit bagi mereka untuk membunuhnya. Sekarang, mereka diberi kesempatan emas. Jadi, Jiang Chen tidak akan pernah mau melewatkan kesempatan ini. Apa? Mendengar apa yang dikatakannya, Tan Lang langsung berteriak kaget. Dia menatap Jiang Chen dengan takjub, berpikir bahwa orang ini memang seorang pemberani. Meskipun tidak ada kaisar tempur di sekte tak terkalahkan saat ini, masih ada banyak raja tempur kelas 9. Kuda Fergana juga merupakan raja iblis kelas 9, dan dengan garis keturunan iblisnya yang tangguh dan langka, ia jauh lebih kuat daripada raja tempur kelas 9 biasa. Bahkan jika ia hanya berdiri di depan mereka, tidak mungkin mereka bisa membunuhnya. Little Chen, aku tahu kau ingin menyelamatkan Big Yellow, tetapi bukankah menurutmu ini ide yang berbahaya? Jangan bilang kau akan menyerang sekte Invincible secara langsung. Meskipun tidak ada kaisar tempur di sana saat ini, masih ada banyak raja tempur kelas 9, dan Fergana Stallion itu juga seorang raja iblis kelas 9, jadi tidak akan mudah untuk menghadapinya. Kata Tan Lang. Tentu saja, aku tidak akan menyerang sekte tak terkalahkan secara langsung. Kita harus menemukan strategi untuk menghadapi kuda Fergana ini. Aku punya cara untuk menghadapinya. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk menangkap kuda Fergana ini, jadi kita harus membuat Big Yellow bangun secepat mungkin. Jiang Chen berkata. Hubungan antara dirinya dan Big Yellow bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Demi Big Yellow, belum lagi dendam yang harus ia lunasi dengan sekte Invincible, bahkan jika tidak ada dendam di antara mereka, ia akan tetap membunuh Fergana Stallion itu tanpa ragu-ragu. Demi saudaranya, bahkan jika ia harus menyinggung seluruh dunia, ia tidak akan keberatan melakukannya sama sekali. Apa rencanamu? Tyrant bertanya. Ia menunjukkan dukungannya terhadap ide Jiang Chen. Meskipun ia belum mengenal Jiang Chen dalam waktu yang lama, ia memahaminya dengan baik. Jiang Chen adalah orang yang kontroversial, dan ia memperlakukan teman-teman dan saudara-saudaranya dengan sepenuh hati.
Dari bagaimana Big Yellow mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Jiang Chen, orang dapat mengetahui hubungan seperti apa yang mereka miliki. Jika Tyrant berada di posisi Jiang Chen, ia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membangunkan Big Yellow. Aku akan mengunjungi sekte tak terkalahkan dan mencari cara untuk memancing kuda Vergana itu keluar. Aku lebih suka tempat ini, jadi aku akan memancingnya ke sini. Pada saat itu, kita akan bekerja sama dan membunuhnya, kata Jiang Chen. Kuda jantan Vergana adalah Raja Iblis kelas 9, dan ia juga memiliki garis keturunan yang langka. Bahkan jika kita menyerangnya bersama-sama, kurasa kita tidak akan bisa menandinginya. Dan, bahkan jika kau memancingnya ke tempat ini, kurasa itu juga tidak akan banyak membantu. Tyrant berkata sambil mengerutkan alisnya. Dalam benaknya, masih terlalu dini bagi mereka untuk mencoba dan menghadapi Vergana Stallion ini. Jangan khawatir, aku punya cara. Tunggu saja dan lihat saja. Begitu aku berhasil memancing Vergana Stallion itu ke sini, aku jamin kita akan bisa membunuhnya tanpa banyak usaha. Senyum sinis muncul di wajah Jiang Chen. Ia menyapukan pandangannya ke sekeliling, mengamati medan dan lingkungan sekitar secara menyeluruh. Akhirnya, pandangannya tertuju pada kolam. Sekarang, ia punya ide tentang bagaimana menghadapi Vergana Stallion, yang merupakan Raja Iblis kelas 9.